وأكون للخير العميم مثالا. Orang yang betul-betul meniatkan sesuatu karena Allah, mereka yang memikirkan sebelum melakukan. Dan orang yang terkadang mereka kurang sempurna di dalam melakukan karena Allah, orang yang terbiasa melakukan terlebih dahulu baru memikirkan. Ya, ini ada dua. Jadi kalau orang betul-betul niatnya benar itu, biasanya bagaimana karakternya? Karakternya sebelum dia melakukan sesuatu, dia memikirkan latar belakangnya. Oh, ini karena Allah. Maka dia pikirkan dulu alasannya, baru dia nanti akan memaknai perjalanan hidupnya. Yang satunya, kalau orang itu tidak terlalu menghadirkan niat, biasanya apa? Biasanya mereka berjalan dulu baru memikirkan setelah itu apa yang harus mereka lakukan dan mereka maknai. Ini kurang betul. Makanya sekali lagi, kalau kita memang betul-betul berteman, kalau kita betul-betul bersahabat, janganlah kita suka berdalih dan bersembunyi di balik kata-kata bijak. Saya berteman dengannya karena Allah. Kalau memang itu memang benar, ini mulia. Tapi kalau ini hanya sekedar diucapkan, tapi tidak mengerti konsekuensinya, tidak mengerti parameternya, kenapa kita mengatakan kalimat itu, maka sesungguhnya Allah yang paling tahu tentang dasar dan alasan kenapa kita berteman dengan seseorang. Jadi sekali lagi, orang yang berteman karena Allah itu orang yang dia berpikir betul. Saya merasakan getaran iman, saya merasakan ketaatan, saya merasakan perbaikan pada diri saya. Saya merasakan ada kualitas saya yang berubah setelah berjumpa dan berteman dengannya. Bismillah, saya berteman dengannya karena Allah. Ini yang benar. Lalu kalau sudah diniatkan betul karena Allah, dan ini betul prosesnya datang dari hati, dan proses ini tidak datang secara instan, tapi prosesnya datang mengalir secara bijak ya, secara ma'ruf dia berjalan, maka kita harus ingatkan kepada apa yang dikatakan Imam Malik. Maka nalillahi fahuwa abqa. Apapun yang diniatkan karena Allah, maka dia pasti abadi. Jadi kalau sudah diniatkan semata-mata karena Allah, maka dia pasti akan abadi. Dia akan abadi, dia akan awet, dan dia tidak akan cepat untuk pecah. Ya. Makanya sampai disebutkan di dalam salah satu hadis Rasulullah, kalaulah ada seseorang yang mereka berteman, lalu akhirnya berpisah, biasanya disebabkan karena dosa dan kemaksiatan salah satu di antaranya. Nah, ini sekali lagi membuat kita semakin berpikir dan semakin kita mengetahui berteman karena Allah itu harus betul-betul kita rasakan, kita sadari, dan kita ikrarkan. Saya berteman dengannya semata-mata karena Allah. Kalau ini sudah betul prosesnya, maka insya Allah, Allah yang akan menjaga pertemanan dan persahabatan itu. Kalaupun memiliki 1000 alasan untuk berpisah, Allah akan hadirkan 1001 alasan untuk tetap bersama dan tetap saling mengasihi. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kita harus pahami ketika kita mencintai betul-betul karena Allah itu, setelah kita mengikrarkan secara langsung apa yang kita maknai pada pertemanan dan persahabatan kita dengan orang itu, dan beberapa orang yang kita ikrarkan bahwasanya kita berteman semata-mata karena Allah. Yang kedua, maka sesungguhnya mencintai karena Allah itu ada sebuah komitmen yang ada dan harus ditunaikan komitmen itu. Yang kedua itu apa? Yaitu menasehati. Menasehati dan menegakkan pilar saling menasihati di dalam kebaikan, dan menegakkan pilar saling menasihati di dalam kesabaran. Sehingga proses mereka ketika berjumpa karena Allah, maka semua proses perbaikan itu terus berjalan di antara mereka. Ya. Tidak saling mendiamkan, tidak saling membiarkan, tetapi saling menasihati tetap berjalan. Tentunya dilakukan dengan cara yang lembut. Proses yang sabar. Di dalam kita mengingatkan orang yang kita cintai semata-mata karena Allah. Ya. Mari kita melihat kisah bagaimana yang terjadi antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Kisah ini cukup terkenal. Bagaimana kita menjumpai Salman Al-Farisi dipersaudarakan oleh Allah, oleh Rasulullah dengan Abu Darda. Maka ketika mereka saling mencintai karena Allah, diikat langsung oleh Rasulullah, dipersaudarakan langsung oleh baginda Nabi SAW,
Sampai pada satu waktu Salman Al-Farisi menjumpai bagaimana istrinya Abu Darda itu dalam kondisi berantakan. Lalu istrinya Abu Darda bercerita bahwasanya suaminya Abu Darda sudah tidak lagi menginginkan dunia. Kalau malam, sholat malam terus. Kalau siang, selalu puasa terus. Dan tidak sama sekali menjamah beliau sebagai istrinya. Ketika mendapatkan curhatan dari seorang istri Abu Darda bahwasanya suaminya tidak lagi berhajat kepada dunia, Salman Al-Farisi itu tidak langsung membenarkan, tidak langsung mengiyakan, tapi dia mentabayun, cek dan dicek beliau lakukan. Beliau meminta izin ketemu dengan Abu Darda, meminta izin untuk bermalam di rumahnya Abu Darda. Habis sholat Isya bersama dengan baginda Nabi, maka mereka berlalu menuju ke rumahnya Abu Darda. Nah, ngobrol sebentar, setelah itu tidur. Baru sebentar tidurnya Abu Darda sudah bangun. Dan ketika akan bangun ditahan tangannya oleh Salman. Salman malam itu berjaga-jaga. Seakan-akan beliau ingin tahu apa sih yang dilakukan Abu Darda ketika malam. Apakah betul yang mengatakan bahwasanya Abu Darda tidak tidak tidur ketika waktu malam. Dan memang betul, habis sholat Isya tidur sebentar saja. Langsung bangun ingin melaksanakan sholat. Saat itu Salman Al-Farisi memegang tangannya Abu Darda dan berkata, tidurlah. Abu Darda berkata, saya ingin sholat tidur dulu. Akhirnya Abu Darda memenuhi permintaan dari sahabatnya. Dia tidur. Baru sebentar bangun lagi. Dan sama pula Abu Darda menahan tangannya. Salman Al-Farisi menahan tangannya Abu Darda. Dan memerintahkan Abu Darda untuk tidur. Berulang-ulang itu. Sampai akhirnya jatuh pada tengah malam. Ketika sudah jatuh tengah malam, barulah Abu Darda ketika sholat dibiarkan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi pun ikut sholat malam. Sampai akhirnya mereka selesai dengan sholat malamnya, istirahat sejenak melaksanakan sholat subuh. Habis sholat subuh mereka laksanakan, maka pada saat itu Abu Darda istrinya menyiapkan makanan untuk Salman. Salman ketika akan makan melihat Abu Darda berkata, saya puasa. Salman Al-Farisi mengatakan, makan, saya puasa, makan, saya puasa, makan. Maka pada saat itulah akhirnya Abu Darda ikut makan bersama dengan Salman Al-Farisi. Baru setelah makan, kenyang, barulah pada saat itu Salman Al-Farisi mengucapkan sebuah kalimat yang sangat terkenal. Dan kalimat ini dibenarkan oleh Rasulullah dan kalimat ini tidak disalahkan oleh baginda Nabi. Inna li rabbika alaika haqqan wa inna li ahlika alaika haqqan fa'ti kulladhi haqqin haqqahu. Maka pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Salman Al-Farisi dan Abu Darda, sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu atas dirimu punya hak, sesungguhnya keluargamu atas dirimu punya hak, sesungguhnya jiwamu atau dirimu sendiri atas dirimu punya hak, maka berikanlah setiap segala sesuatu haknya masing-masing. Apa yang menarik dari riwayat ini? Yang menarik dalam riwayat ini adalah bagaimana seorang Salman Al-Farisi dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan kata cinta. Dan Salman Al-Farisi itu membuktikan rasa cintanya beliau kepada Abu Darda dengan racikan yang tepat. Dia ketika mendengar bagaimana Abu Darda ketika dia mendengarkan Abu Darda melakukan sesuatu yang salah, maka Salman Al-Farisi tidak langsung datang menasihati dari A sampai Z. Ya, tapi yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi tabayun. Dia cek, dia recheck, dia cross check. Dia tidur di rumahnya Abu Darda, dia bermalam di rumahnya Abu Darda sampai dia menjumpai sendiri bagaimana Abu Darda pada waktu malamnya hampir tidak mau tidur dan bagaimana di waktu paginya dan siangnya dia tidak mau makan. Dan ketika akhirnya terbukti bahwasanya Abu Darda tidak makan ketika puasa setiap hari dan ketika malam tidak mau tidur, ketika baru tidur sejenak langsung pingin untuk sholat, maka pada saat itulah kita mendapati Salman Al-Farisi memberikan nasihat kepada Abu Darda. Dan nasihat ini dibenarkan oleh Rasulullah. Inilah sebuah gambaran indah. Ya. Gambaran indah dari sebuah persahabatan yang dibangun di atas agama. Persahabatan yang dibangun di atas nilai keimanan itu bukan hanya sekedar ketawa, hahaha. Bukan hanya sekedar acara makan-makan di tempat yang kita sepakati. Itu semuanya boleh dilakukan. Tapi ketika kita mendapati bahwasanya
persahabatan ini sudah kita niatkan karena Allah, maka kita menjadi orang yang gelisah ketika salah satu di antara orang yang terlibat dalam persahabatan ini menjauh dari Allah disebabkan melakukan hal-hal yang tidak benar. Lalu salah satunya ingin sekali mengembalikan posisi kita sebagai sahabatnya untuk kembali dekat dengan Allah, untuk mengevaluasi dan untuk memperbaiki apa yang salah pada kehidupan. Nah, ini yang benar. Nah, tentunya mengingatkan yang semacam ini betul-betul menjadi salah satu parameter yang tergambar jelas pada orang yang mereka bersahabat semata-mata karena Allah. Ya. Jadi betul-betul parameternya jelas. Jadi mereka itu saling mengingatkan. Ya.